yang mengalir damai dari Bapa di surga untuk kita anak-anaknya. Sore hari ini kita semua diundang oleh keluarga besar Tani untuk mensyukuri kasih Tuhan bagi mereka. Yang pertama, syukur atas masa purna bakti dari Kakak Meti pada tanggal 1 Juni yang lalu. Syukur atas diwisudanya Suster Reni dengan gelar doktor. Kemudian syukur atas pernikahan dari anaknya Mama Vin, Alda dan Yuda yang boleh berlangsung pada tanggal 26 Juni yang lalu. Kemudian syukur atas kelulusan P3K dari Mama Denti, Mama Tuti, juga dari Mama Sinta. Dan syukur yang berikut dari anak Seli dan Boy, yang mana hari ini mereka boleh menyatakan rasa cinta, kasih dan penghormatan kepada orang tua lewat acara adat yang sudah berlangsung. Kemudian syukur atas berkat Tuhan bagi anak-anak dan cucu yang boleh diterima. Untuk itu mari kita satukan semua rasa syukur kita dalam perayaan Ekaristi. Kita diundang berdiri untuk menyanyikan lagu pembuka. Oh, saudara melangkah maju, Tuhan serta kita sepanjang jalan penuh liku, Tuhan serta kita. Maju bersama, bersatulah kita, maju dalam jaya, maju bersama, satu harapan kita, hidup Kristus jaya. Haleluya, haleluya, hidup Kristus jaya. Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku Engkau, aku hendak meninggikan Dikau. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjadi keselamatanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada hari yang penuh rahmat ini kita berkumpul di sekitar altar Tuhan ini untuk merayakan Ekaristi dalam pesta Santo Thomas Rasul, sekaligus mempersembahkan misa syukur atas berbagai anugerah yang telah Tuhan karuniakan bagi keluarga ini. Kita bersyukur atas terselesainya pendidikan doktoral dari Suster, atas kepercayaan dalam pekerjaan dan karya pelayanan, atas penyertaan Tuhan bagi Ibu Meti yang memasuki masa purna bakti, serta atas sukacita kelahiran seorang anak dalam keluarga Bapak Eman. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa setiap keberhasilan bukanlah semata-mata hasil usaha manusia, melainkan buah penyertaan Allah yang setia membimbing setiap langkah kehidupan manusia. Santo Thomas Rasul menemukan kembali imannya ketika berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Sementara Rasul Paulus mengajarkan bahwa Kristus adalah batu penjuru yang menjadi dasar seluruh bangunan kehidupan manusia. Karena itu marilah kita mempersembahkan rasa syukur, suka duka, harapan dan karya hidup kita kepada Tuhan, seraya memohon agar Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi dasar yang kokoh bagi setiap langkah hidup kita kini dan sepanjang masa. Marilah di awal perayaan ini kita mohon ampun atas segala salah dan dosa kita, agar perayaan ini dapat berkenan di hadirat Tuhan. Saya mengaku.
saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya kepada Maria, kepada Maria dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Dan memuliakan Tuhan dalam lagu kemuliaan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, pada hari ini Engkau menghimpun kami dalam sukacita pesta Santo Thomas Rasul untuk mempersembahkan syukur atas segala karya kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah menuntut perjalanan hidup umat-Mu melalui masa belajar, bekerja, melayani, membangun keluarga hingga menikmati setiap anugerah yang Engkau percayakan. Kami mohon kuatkanlah iman kami seperti iman Santo Thomas yang akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Jadikanlah Kristus Putra-Mu sebagai batu penjuru kehidupan kami, sehingga dalam setiap keberhasilan kami tetap rendah hati, dalam setiap tantangan kami tetap teguh berharap, dan dalam setiap kesempatan kami selalu semakin setia melayani sesama. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dan Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kisah kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, hai Thomas, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sama sekali tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Romo yang terkasih, Suster Reni yang berbahagia. Reni, minta maaf Suster, saya tidak Suster maaf. Suster Reni yang berbahagia, semua yang merayakan syukur hari ini, semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini.
Selamat sore, Salve. Bapak Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Akhir-akhir ini tentunya seluruh dunia sedang dihebohkan dengan pertandingan sepak bola antar negara FIFA World Cup 2026. Tentunya banyak orang memiliki pilihan atau fans klub masing-masing. Ada yang memilih klub-klub yang negara-negara yang kecil, ada juga yang memilih negara-negara yang kuat. Namun beberapa hari ini kita menyaksikan kejutan-kejutan yang begitu besar dalam pertandingan Piala Dunia. Tim-tim besar yang sejak awal diprediksi akan melaju hingga babak akhir, babak final, justru harus mengakhiri perjalanannya lebih cepat. Seperti Jerman yang baru saja pulang, Belanda, tentunya di sini ada yang fans di Jerman, Belanda. Dan sementara itu tim-tim yang tidak banyak diperhitungkan mampu melampaui segala perkiraan. Tadi pagi kita baru saja menyaksikan satu pertandingan yang cukup menarik antara Kroasia dan Portugal. Ini kelihatan fans Ronaldo semua ini. Dua legendaris sekaligus mega bintang sepak bola, Cristiano Ronaldo dan Luka Modric CS, menyuguhkan kepada kita suatu pertandingan yang sangat menarik, spektakuler, sekaligus menyenangkan bagi seluruh fans sepak bola dunia. Ada yang berdoa supaya Kroasia bisa menang. Tadi pagi mungkin ada yang berdoa supaya Kroasia bisa menang dan Portugal kemudian tersingkir dari perhelatan kejuaraan dunia ini. Namun takdir kemudian berkata lain. Dalam durasi waktu normal yang kurang lebih 120 menit tadi pagi, dengan insiden gol terakhir Kroasia di menit terakhir yang akhirnya dianulir wasit, membuat Portugal yang begitu banyak diharapkan oleh orang lain untuk tersingkir akhirnya menang dan melaju ke babak selanjutnya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, dunia olahraga sekali lagi menunjukkan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh prediksi atau kekuatan yang tampak. Banyak hal yang bekerja di balik kemenangan, yakni keteguhan, kesabaran, kedisiplinan, kemampuan bangkit setelah gagal, setelah jatuh, dan semangat untuk tetap melangkah ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Saudara-saudara yang terkasih, kenyataan itu juga membuat kita memahami akan kehidupan kita, bahwa apa yang terlihat hari ini sesungguhnya merupakan buah dari perjalanan yang panjang. Sebuah keberhasilan hampir tidak pernah lahir dalam sekejap. Di baliknya selalu ada proses yang membentuk seseorang untuk menjadi lebih matang, lebih rendah hati, dan lebih siap menerima tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman seperti itu pula lah yang membawa kita masuk ke dalam bacaan Injil hari ini. Kita lihat Santo Thomas Rasul berada di titik ketika seluruh gambaran tentang masa depannya seolah-olah runtuh. Selama 3 tahun Santo Thomas ini bersama dengan Yesus, ia menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ia mendengarkan pengajarannya dan menaruh seluruh hidupnya kepada Sang Guru. Dan ketika Yesus wafat di salib,
ia merasa kehilangan bukan hanya seorang guru yang dikasihinya pergi, melainkan juga arah hidup yang selama ini diyakini akan menyertainya dalam seluruh perjalanan kehidupannya ke depan. Karena itu kesulitan Thomas untuk menerima kabar kebangkitan dalam bacaan Injil hari ini pertama-tama lahir dari ketidakpercayaan. Bukan karena itu kesulitan Thomas untuk menerima kabar kebangkitan tentang Yesus Kristus bukan pertama-tama lahir dari ketidakpercayaan, melainkan dari luka yang belum sembuh. Kita lihat Injil Yohanes menggambarkan kepada kita seorang murid yang sedang mencari kepastian agar imannya kembali memiliki dasar yang kokoh. Keraguan Thomas bukanlah penolakan terhadap Yesus, tetapi pergulatan seorang murid yang ingin tetap setia di tengah kenyataan yang sulit dipahami. Saudara-saudara yang terkasih, lalu 8 hari kemudian Yesus memahami pergulatan Thomas. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah para murid. Kehadirannya tidak diawali dengan teguran, melainkan dengan damai sejahtera bagi kamu. Luka-luka di tangan Yesus dan lambungnya tetap ada, bukan sebagai tanda kekalahan, tetapi sebagai kesaksian bahwa kasih Allah lebih kuat daripada penderitaan dan kematian. Saudara-saudara yang terkasih, di hadapan Kristus yang bangkit, Thomas kemudian menemukan kembali dasar hidupnya. Kita dengar pengakuan Thomas, "Ya Tuhanku dan Allahku." Perkataan ini menjadi puncak perjalanan iman yang dibentuk melalui pergulatan, bukan melalui kemudahan. Dan dalam terang pengalaman Thomas, sabda Tuhan hari ini memperoleh makna yang semakin utuh melalui nasihat Santo Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menyebut Kristus sebagai batu penjuru. Dalam tradisi kuno, batu penjuru adalah batu pertama yang menjadi acuan seluruh bangunan. Letaknya mungkin tidak paling mencolok, tetapi darinya seluruh bangunan memperoleh arah, keseimbangan, dan juga kekuatan. Tanpa batu penjuru yang benar, bangunan yang megah pun perlahan akan kehilangan kekokohannya. Saudara-saudara yang terkasih, gambaran ini mengajak kita melihat kembali alasan mengapa kita berkumpul di tempat ini pada hari ini. Misa syukur hari ini dirayakan atas keberhasilan pendidikan dari suster, atas pekerjaan yang telah dipercayakan kepada saudara-saudara kita di sini, atas penyertaan Tuhan bagi Ibu Meti yang memasuki masa pensiun, dan kelahiran anak dalam keluarga Bapak Eman. Jadi semua ini adalah anugerah yang layak disyukuri. Namun sabda Tuhan mengajak kita melihat lebih dalam daripada keberhasilan yang tampak, bahwa pendidikan sesungguhnya tidak hanya menghasilkan gelar, tetapi juga membentuk karakter hidup seseorang. Pekerjaan tidak hanya memberikan penghasilan, tetapi juga menghadirkan kesempatan untuk melayani. Dan bahwa kelahiran seorang anak dalam keluarga tidak hanya menambah jumlah anggota keluarga, tetapi mempercayakan sebuah kehidupan baru yang harus dibimbing menuju kasih Allah. Akan tetapi semua anugerah ini memperoleh makna yang benar apabila Kristus tetap menjadi batu penjuru kehidupan. Gelar dapat membuka banyak pintu kehidupan, tetapi juga selalu memberi arah hidup yang lebih baik. Pekerjaan dapat memberi rasa aman, tetapi juga harus selalu menghadirkan damai sejahtera bagi banyak orang.
Keluarga dapat menjadi sumber sukacita, tetapi juga membutuhkan dasar yang kokoh agar tetap bertahan menghadapi setiap pencobaan dengan perubahan hidup. Dan di sini Kristuslah yang selalu menjadi dasar akan semuanya itu. Karena ketika Kristus menjadi pusat kehidupan, maka keberhasilan akan melahirkan syukur, tanggung jawab, dan kerendahan hati. Saudara-saudara yang terkasih, pesta Santo Thomas yang hari ini kita rayakan akhirnya juga mengajarkan kepada kita sekalian bahwa iman bukanlah pekerjaan tanpa pergulatan. Iman bertumbuh ketika seseorang tetap membuka hati bagi kehadiran Kristus di tengah pengalaman hidup yang tidak selalu mudah dipahami. Dari pengalaman itulah lahir keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia hadir dalam setiap langkah, memimpin dalam karya hidup manusia, dan juga tidak berhenti berkarya bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Maka Ekaristi yang kita rayakan hari ini menjadi lebih dari sekedar ungkapan terima kasih atas anugerah yang diterima. Ekaristi hari ini menjadi pengakuan bahwa sejak awal hingga hari ini Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kehidupan manusia. Dialah yang menguatkan dalam masa belajar, membuka jalan menuju pekerjaan, menjaga sebuah keluarga, dan menganugerahkan kehidupan baru bagi kelahiran anak untuk kehidupan keluarga. Semoga perjalanan Santo Thomas menjadi perjalanan iman kita juga, bahwa semakin jauh kita melangkah, semakin dalam kita mengenal Kristus sebagai batu penjuru yang tidak pernah berubah. Dan pengenalan itu lahirlah syukur yang sejati, dan bersama Santo Thomas kita dapat mengakui dengan sepenuh hati, ya Tuhanku dan Allahku. Selamat dan profesiat untuk semua yang merayakan syukur pada hari ini. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi perjalanan hidup kalian ke depannya. Semoga Tuhan memberkati kita sekali. Kita bangkit berdiri menyatakan iman kepercayaan kita. Saudara-saudari terkasih, kepada Allah Bapa yang senantiasa menyertai perjalanan hidup umatnya, marilah kita panjatkan doa-doa kita dengan penuh iman. Bagi gereja kudus, semoga gereja senantiasa menjadi bangunan rohani yang kokoh dengan Kristus sebagai batu penjuru, sehingga semakin mampu menghadirkan damai, harapan, dan keselamatan bagi dunia. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang hari ini merayakan syukur, semoga anugerah pendidikan, pekerjaan, masa purna bakti, dan kelahiran anak menjadi kesempatan untuk semakin mengasihi Tuhan dan melayani sesama dengan rendah hati serta penuh tanggung jawab. Marilah kita mohon. Bagi semua orang yang sedang mengalami keraguan, kegagalan, dan pergulatan hidup, semoga seperti Santo Thomas, mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus yang bangkit, memperoleh damai, serta menentukan kembali harapan dan kekuatan untuk melangkah. Marilah kita mohon.
bagi kita semua yang merayakan Ekaristi ini. Semoga syukur yang kita ungkapkan hari ini tidak berhenti pada kata-kata, tetapi menjadi semangat untuk membangun kehidupan yang berakar pada Kristus dan menghasilkan buah kasih bagi sesama. Marilah kita mohon. Dalam perayaan Misa Kudus ini kita juga mengenang semua mereka yang telah mendahului kita. Mama Maria Theodora Lumubelen yang hari ini genap 16 tahun meninggal dunia, Bapak Simon Lumubelen, Bapak Bernardus Tani, Mama Margareta Lenama, Bapak Yohanes Muda, anak Marcelo Penrose, keluarga besar Lenama, Tani yang berada di Ende, Niki, Soe, Oi yang telah meninggal. Semoga Tuhan memperkenankan mereka semua boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam kerajaan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa mohon istirahat abadi bagi Pater Lazarus Miron yang baru meninggal di Brasil. Semoga Tuhan memperkenankannya boleh menikmati kebahagiaan kekal dalam kerajaan Bapa di surga. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mengenal seluruh perjalanan hidup kami dan mengetahui apa yang kami butuhkan. Dengarkanlah doa-doa yang kami panjatkan dengan penuh iman ini, dan bimbinglah kami agar Kristus senantiasa menjadi dasar kehidupan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
rahmat dan penyertaan kepada keluarga baru ini agar mampu membangun rumah tangga yang berlandaskan iman, saling mengasihi, setia dalam suka maupun duka, serta menjadi keluarga Katolik yang kudus dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita bersyukur atas pencapaian tugas dan purna bakti selama 32 tahun dari Ibu Meti Maria Meriti Tani Esos. Mohon kelancaran dalam proses penelitian hingga ujian skripsi nanti dari anak Maria Josefa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami aturkan bersama seluruh ungkapan syukur atas penyertaan-Mu bagi keluarga ini. Kuduskanlah persembahan ini menjadi tanda kasih-Mu yang menyelamatkan, dan sucikanlah hati kami agar setiap karya, keberhasilan dan anugerah yang kami terima selalu kami persembahkan kembali demi kemuliaan nama-Mu dan kesejahteraan sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau gembala abadi, tidak meninggalkan kawananmu, tetapi menjaganya dalam perlindungan yang terus menerus melalui para rasul yang bahagia, agar mereka yang engkau tetapkan sebagai gembala mewakili putramu terus memimpin kawananmu itu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth. Benedictus Celi et terra, gloria Tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Monsinyur Hieronymus Pakainoni serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Saat kita berjumpa dengan Tuhan, yang layu tanda harus disegarkan oleh cintanya. jiwa dan raga dibarui dengan rahmat-Nya. Tangan Tuhanku membimbingku sepenuhnya. Aku takkan tercemas dan bimbang berjalan di lembah yang terang. Sebab Tuhanku setia menjaga langkah hidupku. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasihnya yang tak berubah. Daungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Biarlaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Daungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Bukit dan lembah berdandanan kasih Tuhan. Unggasku nada berkicauan melantunkan melodi indah. Padahkan syukur bagi Pencipta Maha Kuasa. Langit biru bertaburan bersahutan. Awan kemauan halilintar bergemuruh lewati musim. Agungkan Tuhan, agung karyanya dengan kasih-Nya. Indahnya kasih Tuhan menyinari hidup ini. Berteduh dalam cintanya, dalam kasih-Nya yang tak berubah. Daungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan kekurangan. Biarlaku penuh melimpah dengan rahmat dan berkat-Nya. Daungkan syukur, dengarkan puji bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat Ekaristimu yang menjadi santapan jiwa dan memuaskan raga. Bersyukur padamu ya Tuhan, berkat
Bekas-bekas paku ini jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada perayaan Ekaristi ini Engkau telah meneguhkan iman kami melalui sabda-Mu dan menguatkan kami dengan tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga seperti Santo Thomas yang akhirnya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Allah-Nya, kami pun semakin teguh dalam iman dan tetap menjadikan Kristus sebagai batu penjuru kehidupan kami. Bantulah kami agar segala anugerah yang telah kami syukuri hari ini dalam pendidikan, pekerjaan, keluarga, maupun setiap panggilan hidup menjadi sarana untuk semakin memuliakan nama-Mu dan menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa yang telah memanggil Santo Thomas untuk bertumbuh dalam iman hingga mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Allah-Nya, meneguhkan iman saudara-saudari agar tetap setia dalam setiap perjalanan hidup. Semoga Kristus sang batu penjuru yang telah menyertai setiap langkah kehidupan saudara-saudari dalam belajar, bekerja, membangun keluarga, dan melayani, senantiasa membimbing langkah saudara menuju hidup yang penuh damai, kebijaksanaan, dan sukacita. Amin. Semoga Roh Kudus memenuhi hati saudara-saudari dengan semangat syukur, kerendahan hati, dan ketekunan, sehingga setiap keberhasilan menjadi kesempatan untuk semakin memuliakan Allah dan melayani sesama. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai.